Sobat Bakta, hari ini ketemu lagi sama aku, Aymara Sabrina. Kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng. Kali ini lebih menarik karena apa? Temanya adalah politik dan anak muda. Dua hal yang sepertinya gimana nih? Bisa nggak ya jadi satu? Bisa, karena kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama yang berpengalaman. Di sini ada Kak Abdul Roshid dari anggota DPRD Komisi 1 Kabupaten Kediri. Selamat datang. Selamat pagi. Kak atau Pak, saya jujur hari ini bingung karena beliau masih sangat muda dan berjiwa muda banget. Jadi saya boleh manggil Kak atau Pak nih. Adik nggak apa-apa. Saya manggil Kak aja Iya. biar saya kebawa energi positif dan anak mudanya tetap. Kak Roshid. Kenalin saya Aymara. Hari Ya, ini saya bakalan minta Kak Roshid untuk membagikan cerita. Kak Roshid sebagai politikus muda yang berpengaruh di Kota Kediri buat teman-teman semuanya. Pertama-tama nih, kabarnya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, Mbak Emara sehat. Terlihat, terpancar ya, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, awet muda, jujur. Tidak seperti umurnya. Jika yang di rumah mengetahui fakta ya, Pak Roshid sangat berjiwa muda dan awet muda. Kesibukannya apa? Ya, sibukan sama seperti hari-hari yang biasanya. Maksudnya ada spesifikasi yang mungkin akhirnya, aduh kok aku akan mengalami rutinitas yang berbeda seperti waktu muda dulu setelah terjun di dunia politik tentunya gitu. Maksudnya dari bangun pagi yang harus ke kantor atau lain sebagainya gitu. Ya, sekarang mungkin beda ya seperti dulu ya. Yeah. Dulu waktu masih muda, belum nikah, belum punya anak. Sekarang kita harus bagi waktu benar-benar satu hari ini. Yeah. Ya, pagi rutinitas pasti antar anak sekolah. Yeah. Setelah itu ya kita nanti di kantor. Yeah. Kita membahas peraturan-peraturan, membahas tupoksi kita ya, sesuai tupoksi kita di anggota DPRD. Siang, sore, malam, ya nanti kita ketemu dengan orang-orang untuk serap aspirasi dari masyarakat Kabupaten Kediri. Karena memang ya memang sekarang itu kalau kita sudah masuk di dunia seperti ini ya harus siap lah, harus siap, nampung semua keluh kesah, aspirasi. Yang pasti yang lebih banyak kan memang mengeluhnya tentang masalah. Ya, tapi memang harus seperti itu, harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu kayaknya nggak asik lah kita. Gunanya politikus adalah menyelesaikan masalah, menguraikan masalah lebih tepatnya, menguraikan. Itu bagaimana caranya Bapak membagi hari-hari? Wah, saya bingung ngurus yang ini, saya repot sama yang ini. Bagaimana? Ya, kalau kita ada dua ya, satu ketua fraksi. Fraksi itu kan sebetulnya kita hanya sekedar membawai. Kebetulan fraksi saya ada 5 anggota. Ada 5 anggota saya dan ada 4 anggota lainnya, yaitu yang sudah mempunyai tugas sendiri-sendiri, sudah ada di komisi masing-masing. Jadi nanti di situ ya semua sudah bisa kita bagi. Nggak mungkin ke ketua saja. Tidak terlalu hektik dengan tugas yang sama-sama berat itu karena sudah sesuai dengan job desk-nya. Iya, sudah ada job desk-nya masing-masing. Jadi kalau kita ketua fraksi itu ya sekedar untuk mengkontrol. Jadi anggota fraksi ini apakah dia sudah berjalan sesuai koridor yang benar, terutama di dalam tugas pokok dan fungsi kita. Jadi sudah aman, sudah terbiasa karena dengar-dengar sudah dari umur 31 tahun terjun di dunia politik sampai sekarang. Ada 10 tahun? Alhamdulillah ya hampir 10 tahun lah, ya? Hampir 10 tahun. Tubuhnya dan jiwanya sudah melebur. Jadi aman. Tidak kaget gitu. Kalau saya tiba-tiba itu ya Allah pusing. Tapi kalau Kak Roshid mungkin sudah terbiasa. Dibiasakan. Kita harus membiasakan diri. Harus membiasakan meskipun diri. repot dan pasti di rumah aduh anaknya ini banyak pagi-pagi ngantar sekolah, tetap menjadi bapak keluarga. Ya, memang kita harus membiasakan diri. Nggak bisa lah kita memang ngunduri umur kalau katanya orangnya. Ngunduri umur. Jadi kita dulu waktu muda ya kita hidup sendiri. Sekarang ya sudah ya harus membiasakan diri dengan rutinitasnya. Tapi saya penasaran dulu, kenapa waktu Kak Roshid muda memilih akhirnya terjun di dunia politik? Seperti apa Kak Roshid muda itu?
Teman-teman barangkali ada yang sama. Suka pramuka atau suka mengaji atau di pesantren atau bagaimana? Sebetulnya itu cerita yang menarik itu. Iya, boleh. Menarik itu. Boleh. Saya mulai dari sekolah ya, itu termasuk salah satu orang yang anti dengan politik. Ini tidak dipotong tidak dipotong karena ini cerita menarik. Nggak usah. Itu memang belakangnya clickbait nih pasti. Memang bagus. Kita harus menceritakan pengalaman saya termasuk orang yang anti karena memang komunitas yang saya sering berinteraksi mulai dari SMP, SMA sampai kuliah itu komunitasnya komunitas yang jauh dengan komunitas politik. Yeah. Kebetulan saya dulu kuliah di Jogja. Yeah. Jogja. Beberapa kali saya ketemu dengan beberapa orang yang sampai akhirnya itu membahas terkait politik. Akhirnya. Setelah anti bertahun-tahun. Akhirnya. Dengan jiwa muda saya tentu meronta-ronta kalau kita ngomong politik gini dan sampai akhirnya ada salah satu orang yang mungkin tidak akan saya sebut. Yeah. Dia termasuk aktivis dalam seni budaya juga. Yeah. Dia juga politikus dan juga praktisi di dalam dunia usaha. Iya. Bukan akademisi. Bukan akademisi. Yeah. Walaupun dia juga jadi dosen terbang itu apa dosen praktek gitu ya, dosen terbang itu. Akhirnya saya membahas terkait politik itu dengan jiwa saya yang masih muda, pokoknya ngeyel lah. Yeah. Sampai akhirnya beliau ngomong, gini Mas ya. Nanti setelah kamu selesai kuliah, coba deh kamu angan-angan. Kamu coba masuk, coba kamu lihat. Sampai kapanpun, dunia apapun, baik politik, baik segala bidang, baik atau buruknya, itu tidak akan bisa dirubah kalau tidak ada orang baik di dalamnya. Tidak ada orang baik di dalamnya. Sampean sebagai anak muda, sampean punya jiwa pemikiran yang muda, bebas Kalau jenengan masuk di dunia politik, jenengan bisa sampaikan aspirasi. Jenengan salurkan aspirasi jenengan sebagai anak muda dalam dunia politik. Enggak perlu berteriak-teriak di luar katanya. Yeah. Oke, demo enggak ada masalah. Gini enggak apa. Itu memang dilindungi oleh undang-undang. Kita menyampaikan aspirasi, tapi akan lebih baik kalau jenengan itu juga bisa mau masuk di dalam dan merubah itu. Tantangan sebagai Rosyid muda. Oke, itu lama. Mikirnya. Lama. Tapi sempat terketuk sekali. Waktu beliaunya ini bicara seperti itu pasti langsung benar. Kayaknya benar. Apa iya? Ada pemikiran bahwa ini benar, tapi kan namanya anak muda ya. Walaupun benar tetaplah ditabrak-tabrak itu. Orang. Ya. Tapi setelah saya selesai kuliah, saya coba masuk di lingkungan bukan politik ya, tapi di dalam bermasyarakat. Ternyata apa yang disampaikan oleh beliau itu benar juga. Kalau kita tidak masuk di situ, sampai kapanpun nggak akan bisa berubah. Karena setelah akhirnya kita belajar sejarah. Karena memang benar. Ya, jadi kalau kita memang anak muda ini tidak mau ambil peran yang aktif di segala lini, segala bidang, ya anak muda ya sekedar jadi anak muda, tapi tidak bisa menjadi generasi penerus. Kalau kita sudah bilang berbicara generasi penerus, ya kita harus, anak muda harus bisa melebur ke segala lini, segala bidang, karena memang di situ memang peran anak muda menjadi penerus.
mau gagal, mau berhasil, yang penting kita harus mencoba dulu. Dan sampai akhirnya saya masuk. Akhirnya saya masuk dan saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang dengan kalimat itu. Seperti titis ya kalimatnya. Wah, karena memang beliau itu bukan orang akademisi, asli orang-orang bukan jalanan ya, orang yang aktif di masyarakat ya, wong dalan. Ilmunya ilmu jalan. Dan ternyata yang disampaikan beliau itu sampai sekarang masuk lah. Bener. Untuk itu akhirnya pesan dari beliau itu sering saya sampaikan ke anak-anak muda yang lain. Selalu saya sampaikan itu karena memang itu menjadi pengalaman pribadi saya. Saya sampaikan. Dan komunitas saya jauh loh dari dunia politik. Komunitas anak motor. Komunitas anak motor jauh dari dunia politik. Ini teman-teman yang lagi nonton pasti kaget. Saya tadi udah dibayangkan saya ini pasti keagamaan atau Karang Taruna atau BEM atau HMI dan lain sebagainya. Ternyata motor. Memang jauh banget. Iya. Sangat jauh dan jiwa mudanya dipastikan sangat membara itu. Terus dimasuki gencatan senjata oleh beliau yang luar biasa ini. Wah, jiwanya tambah, ya Allah, ini kayaknya aku. Iya. Dan akhirnya masuk PAN. Akhirnya kita masuk di situ, masuk dalam wadah partainya. Dengan sukarela. Iya. Karena sudah tidak mau berontak lagi nih. Sudah sukarela saya masuk. Dan gimana setelah masuk? Yang jelas di dalam lingkungan berpartainya itu yang kita harus istiqomah terhadap perjuangan kita ya. Perjuangan berpartai itu kan semua partai kan memang ingin menebar manfaat ya untuk masyarakat. Itu merah. Saya speechless ya. Saya sebagai anak muda di sini juga setelah mendengar ini akhirnya saya relate sama kabar yang desas-desus bahwa PAN dan termasuk Bapak juga di DPRD itu membuat sebuah Raperda atau rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan. Ini luar biasa sekali. Kalau biasanya hal itu dicanangkan oleh Pak Menteri atau Pak Presiden, mungkin ayo UMKM, ayo milenial, ayo, ini yang akan disahkan, yang mencetuskan dari fraksi Bapak dan juga DPRD. Bagaimana Pak? Jadi sebetulnya Raperda ini memang amanat undang-undang ya. Jadi undang-undang di atasnya sudah banyak peraturan-peraturan yang membahas tentang kepemudaan. Cuman memang di Kabupaten Kediri itu memang belum ada payung hukum atau produk peraturan daerah terkait tentang kepemudaan. Kami memang konsisten terhadap anak muda. Anak muda itu memang kan perlu kita buatkan wadah, perlu wadah, baik wadah hukumnya, produk hukumnya maupun wadah-wadah lainnya, wadah lainnya, baik wadah kreatif, wadah apa aja untuk mengeksplor, terutama karena memang Kabupaten Kediri belum punya peraturan daerah tentang kepemudaan. Memang kita mengusulkan itu. Jadi nanti biar anak-anak muda di Kabupaten Kediri yang masuk dalam organisasi-organisasi muda itu punya landasan hukum, dan kita pun sebagai unsur pemerintahan, jadi pemerintahan itu eksekutif dan legislatif, itu juga bisa memberikan program-program yang berkaitan dengan anak muda sesuai tepat sasaran. Jadi untuk memberikan program itu kan juga butuh peraturan daerah. Jadi kan kita tidak mungkin memberikan sesuatu tanpa landasan hukumnya. Untuk itu kita buatkan landasan hukum. Jadi bukan hanya sekedar Karang Taruna saja besok ini. Kalau kita sudah buat, apa rencananya wadah kreativitas yang diinginkan nanti kira-kira? Kalau boleh di-spill sedikit aja. Kita akan melibatkan banyak
unsur, baik lembaga-lembaga, baik organisasi-organisasi yang ada anak mudanya. Contoh di Nahdlatul Ulama itu ada Ansor. Iya. Itu Ansor itu wadah. IPPNU. Ya. Kalau untuk pemudanya wadahnya adalah Ansor. Kalau untuk pelajarnya ada IPNU dan IPPNU. Di Muhammadiyah ada pemuda Muhammadiyah. Oh iya. Walaupun organisasi keagamaan, tapi dia juga punya wadah untuk anak-anak muda. Dan banyak organisasi-organisasi GMNI, ada KNPI, ada banyak. Itu memang harus kita libatkan dalam mewadahi kepentingan-kepentingan anak muda. Karena memang gini Mbak ya, hakikatnya itu anak-anak dan anak muda. Itu kan memang perlu wadah dan dilindungi, dipandu. Karena tidak sedikit juga anak-anak muda itu yang memang belum bisa berjalan dengan sendiri. Benar. Untuk itu dibekali. Untuk itu kami kebetulan kemarin itu saya sempat sharing dengan beberapa organisasi-organisasi kepemudaan. Ayo bareng-bareng yuk. Aku ngomong kayak gitu, saya buatin perda. Nanti kita soundingkan untuk program-program untuk kepemudaan. Jadi bukan hanya sekedar di Karang Taruna, tapi melalui wadah-wadah yang banyak itu. Kalau Karang Taruna itu kan nanti di bawah desa. Kita memang di bawah kabupaten, di bawah pemerintahan, ada dari kabupaten, ada kecamatan, ada desa. Kita pengen melibatkan seluruh wadah-wadah yang dimana di dalamnya ada anak muda. Jadi wadah muda ini kita tidak terpaku terhadap umur, tapi terhadap semangatnya anak muda. Karena memang kan banyak, contoh di Ansor sendiri ada yang lebih dari 40 tahun, jadi memang kepilihnya 40 tahun, tapi setelah berproses aktif, itu lebih dari 40 tahun. Di pemuda Muhammadiyah juga ada, di lain-lainnya pun juga ada seperti itu. Kalau di dalam undang-undang dari Kementerian Sosial itu kan tidak masuk dalam kriteria pemuda. Cuma kita pengen lebih luas Kabupaten Kediri itu, kalau bisa pemuda itu bukan hanya sekedar dilihat dari umur, tapi dilihat dari semangat, komunitas, ya seperti itu. Seperti yang buat perda. Kalau saya masih muda loh. Seperti yang buat perda, jiwanya masih membara. Jadi berarti ada kemungkinan bahwa Kabupaten Kota Kediri akan menyediakan layanan ramah anak. Anak dan pemuda berbeda. Jadi kalau anak itu kriterianya memang di bawah umur, yang di bawah sampai 18 tahun ke bawah. Tapi kalau kita pemuda itu 18 ke atas. Jadi kita itu mencoba untuk nyenggol dan mengaktifkan organisasi-organisasi untuk memberikan wadah ke mereka melalui program-program daerah. Seperti itu. Jadi nanti biar semuanya rata, satu tujuan, teman-teman semua yang mau bergabung enak diwadahi, fasilitasi, karena ada payung hukumnya dan lain sebagainya. Tapi itu nanti kira-kira bisa sampai ke Kediri Kota atau tidak ya? Bisa. Setelah nonton ini teman-teman pasti terinspirasi. Siapa tahu yang umurnya sudah bisa masuk fraksi, wah kayaknya aku bisa nih masuk politik. Kayaknya bisa ini aku membawa perubahan juga seperti Kak Rosyid. Saya dari tadi bingung manggil Kak Rosyid atau Pak Rosyid. Kalau lagi ngomong tentang politik sangat berwibawa sekali. Saya sampai sukan ngomong Kak. Tapi kalau lagi ngomongin anak muda, jiwanya itu keluar. Saya juga pengen semangatnya kayak gitu. Kak Rosyid, karena sekarang lagi di IIKA nih. Pasti teman-teman juga di sini banyak yang nonton anak-anak IIKA, pengen denger masukan, saran serta wejangan kalau boleh untuk anak muda, untuk tidak takut melangkah, untuk tidak takut mengeksplor. Saya setuju dengan Kak Rosyid tadi bahwa di segala lini kalau anak muda itu cuma jadi penonton, maka dia hanya akan menjadi anak muda.
Tapi kalau di satu lini saja anak muda itu berhasil masuk, terjun, membawa perubahan, maka dia berhasil menjadi generasi penerus. Saya setuju. Nah, gimana menurut Kak Rashid? Wejangan yang pas, kira-kira yang masuk buat anak-anak milenial zaman sekarang. Jadi Mbak, kita ini kan, kita ya, saya, jenengan itu kan termasuk Iya. anak muda. Iya. Yang harus kita sadari bersama bahwa kita berbangsa dan bernegara itu butuh regenerasi. Iya. Butuh regenerasi. Dan kita sebagai anak-anak, baik anak kecil maupun anak muda, itu adalah investasi bangsa. Kalau kita tidak menyadari itu dan kita tidak menumbuhkan bahwa anak muda itu punya peran yang penting terhadap pembangunan berbangsa dan bernegara, kita akan kehilangan momen. Yes. Satu generasi saja kita berhenti atau stuck, anak-anak muda stuck, sama aja kita kehilangan momen satu generasi itu juga. Dan untuk memulai itu sama aja seperti memulai nol. Karena apa? Regenerasinya akan terputus. Nah, kita sebagai anak muda, kita harus menyadari bahwa segala lini atau segala bidang yang ada di dunia itu membutuhkan anak muda. Karena itu sudah menjadi hal yang penting bahwa anak muda itu adalah agen-agen pembaharu. Benar. Agen-agen penerus dan agen-agen yang akan terus menjalankan tonggak pembangunan di semua negara, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Kediri saja, seluruh dunia. Pada saat anak muda itu berhenti, ya kita selesai. Yes. Kalau kita mau berbicara sejarah, Indonesia merdeka juga karena anak muda loh ya. Iya. Sebelum 17 Agustus tahun 45 sudah ada namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu berarti 17 tahun sebelum kemerdekaan kita sudah mendeklarasikan kita sebagai pemuda. Siap. Siap, iya. Nggak ada kan sumpah orang tua, adanya sumpah sumpah pemuda. Itu karena memang kalau kita melihat sejarah, anak-anak muda dulu itu secara nasionalis, idealis dan nasionalismenya mereka tinggi. Iya. Maka dari itu mereka setelah merdeka, anak-anak muda itu tidak berhenti di situ saja. Mereka juga memberikan sumbangsih apapun yang dia punya, segala potensi, baik di dunia politik, baik di dunia apa, yang akhirnya buahnya adalah sekarang ini. Yeah. Dari tahun 1945 sampai sekarang itu adalah buah dari anak-anak muda juga. Lah, anak muda sekarang itu juga harus sadar dengan itu. Kemerdekaan kita juga dulu juga buah dari perjuangan anak-anak muda. Sekarang kita tinggal meneruskan. Ya, perlunya kita kan sekarang berarti berinovasi. Iya. Kita anak-anak muda ini kan yang mungkin lebih fleksibel dengan zaman ya. Iya. Zaman. Segala lini itu sekarang karena memang zamannya sudah berbeda, segala lini juga harus perlu inovasi-inovasi atau modifikasi. Contoh nih, dulu kan tidak ada podcast ya seperti ini Mbak ya, tidak ada. Adanya dunia dalam berita. Sekarang untuk mendapatkan informasi kan banyak cara. Nah itu terutama kan tetap anak-anak muda, perannya anak-anak muda di situ. Benar. Anak-anak muda yang jalankan, anak-anak muda yang kasih. Oke, Ika saya kira punya peran yang besar juga untuk kemajuan pembangunan Indonesia. Pasti, karena memang Ika sekarang kan
fakultasnya kan banyak juga ya, Iya. mulai dari SMA sampai fakultas sampai universitas, ada kedokterannya juga. Sebentar lagi insya Allah dibangun kedokteran. Berarti IKA sudah menyumbang banyak lini untuk Ya, pembangunan pasti. Indonesia. Sepertinya seperti itu. Ah. Kalau dilihat pasti ya. Ya. Luar biasa pesannya itu tadi. Kalau diringkas, semua lini perlu anak muda. Jadi anak muda harus berani sumbangsih, harus berani kasih inovasi, harus berani terjun. Tapi tetap harus jadi orang yang baik. Amin. Insya Allah. Harus tetap baik dimanapun kita berada, tetap sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh leluhur kita, tetap menjadi pribadi yang berpegang pada Pancasila dan agama tentunya. Sebenarnya itu yang saya lihat dari sosok Kak Rosyid yang awalnya tidak suka dengan politik, anti sama politik. Sekarang bisa ngomong seperti ini di hadapan kita semua yang bakalan ditonton oleh ribuan orang nantinya insya Allah. Amin. Sama teman-teman anak muda juga yang pasti mungkin meskipun nggak semua ya, 1-2 dari teman-teman yang nonton podcast hari ini bakalan terbersit di pikirannya bahwa Kak Rosyid aja nggak suka politik, aku nggak suka, tapi kayaknya aku bisa ini masuk politik. Nggak apa-apa, insya Allah bisa masuk politik. Nanti saya juga boleh lah. Siapa tahu saya bisa jadi kayak Kak Rosyid. Ngomong di podcast gini nggak jadi MC tapi jadi narasumber. Amin, amin, amin. Sekali lagi buat teman-teman yang nonton podcast, terima kasih banyak karena hari ini teman-teman udah dapat ilmu yang luar biasa, termasuk aku dari Kak Rosyid. Saya terima kasih mewakili tim Mbak IIKA Aymara. sudah datang ke sini, sudah meluangkan waktunya. Pasti hari ini harusnya di kantor. Hari ini kita memang punya waktu khusus untuk IIKA di sini. Mohon maaf, teman-teman fraksi yang lain, Pak Rosyidnya diculik sama IIKA sebentar. Kak Rosyid sebagai anak muda masih punya cita-cita dulu. Ya. Sampai sekarang siapa tahu masih ada yang belum terlaksana. Kira-kira dulu cita-citanya seorang Kak Rosyid ini apa? Kalau dulu mungkin kan cita-citanya cuma satu ya, jadi orang yang sukses. Oh iya, simple. Simpel. Itu Jadi tapi orang kalau yang anak sukses. kecil kan jadi pilot, jadi presiden apa gitu. Ya, tapi itu kan subjektif ya. Kalau Iya. kita ngomong sukses berarti banyak sekali. Cuman sekarang saya memang punya cita-cita. Yang pertama adalah saya pengen melibatkan anak-anak muda Kabupaten Kediri itu masuk di dalam dunia real, dunia usaha yang sesuai dengan potensi Kabupaten Kediri. Oh iya. Karena memang kalau kita melihat sejarah bahwa Kabupaten Kediri itu punya potensi di bidang peternakan dan pertanian. Ya. Dan itu menjadi cita-cita saya pribadi juga. Cita-cita saya pribadi juga. Saya pengen jadi peternak dan pengen jadi petani. Iya. Cuma saya pengen melibatkan anak-anak muda untuk menjadi petani muda dan peternak muda. Kenapa seperti itu? Saya melihat bukan hanya sekedar melihat, saya banyak berinteraksi dengan para petani, peternak yang sudah berumur ya. Iya. Sekarang anak-anak muda itu sudah hampir bergeser polanya. Nek wong desa iki gak pengen dadi wong desa sing tenanan. Jadi itu dalam arti yang baik. Wong desa sing tenanan itu sebagai punya potensi sebagai petani, pekebun, peternak yang tenanan. Iya. Kalau orang-orang sepuh itu bertani dan beternak dengan cara yang konvensional, Cara lama. saya punya harapan anak-anak muda ini bertani dan beternak, tapi yang arahnya sudah menjadi industri. Iya, dengan cara Arah industri, karena memang apa? Kita harus menyadari bahwa sektor pertanian peternakan itu kan berhubungan dengan sektor pangan ya. Iya. Ketahanan suatu negara itu kan bukan hanya sekedar ketahanan militer, tapi ketahanan pangan itu sangat penting sekali. Kalau kita tidak mau mempersiapkan diri dengan era yang sekarang ini katanya pasar bebas, ekspor impor itu sudah hal yang wajar. Saya khawatir
kita yang punya potensi peternakan dan pertanian itu ke depan tidak bisa menjadi potensi yang baik untuk kita. Iya. Dan sekarang sudah sedikit banyak ada masalah. Makanya kita perlu anak muda. Harus ada anak muda. Karena apa? Memang anak muda itu secara jiwa mereka itu mungkin semangat bertarungnya itu kan lebih kuat ya. Apalagi yang belum nikah ini. Dia tidak takut gagal. Yang itu yang kita harapkan, kita punya anak-anak muda yang tidak takut gagal tapi berani mencoba. Berani mencoba. Untuk itu saya di beberapa daerah pilihan saya itu banyak program-program itu yang memang kita libatkan anak-anak muda. Dan ternyata ada beberapa yang kita libatkan anak muda itu ternyata lebih berhasil dibandingkan pada saat kita menurunkan programnya ke orang-orang yang sudah sepuh. Bukan umurnya, tapi kan kalau kita berbicara anak muda semangat, tenaga, itu kan mereka lebih ya dibandingkan orang yang itu menjadi cita-cita saya. Saya ingin melibatkan banyak anak-anak muda untuk masuk di dunia real, dunia sektor pertanian dan peternakan, menjadi petani-petani muda dan peternak-peternak muda. Karena kita kan harus bagi tugas ya Mbak ya. Bagi tugas. Kalau kita jadi orang desa, saya selalu menyadarkan ke mereka, jangan minder jadi orang desa. Saya aja yang orang kota pengen jadi orang desa, saya bilang kayak gitu. Apa sebabnya di desa itu? Karena memang dari desa lah kita ini bisa punya ketahanan pangan yang sangat kuat. Kalau di kota coba cari lahan pertanian, sedikit sekali. Mau cari lahan peternakan ada, tapi tetap ada beberapa juga akhirnya nanti. Beberapa bahan pakan kayak pertanian bahan pakan tempatnya kan ada di desa. Dan kita jangan minder. Bahkan saya sering mengedukasi anak-anak muda dan memberikan contoh. Kita ini kan anak muda ini kan tidak gagap teknologi ya. Kita punya Android, punya apa? Yuk di browsing yuk. HP-nya biar nggak cuma TikTok, terus main game atau apa, kita browsing. Jangan minder, jangan seperti orang desa. Kita harus berkaca di daerah-daerah yang sudah maju. Sebagai contoh di New Zealand ya. New Zealand itu jumlah populasi manusia dengan hewan, dengan sapi terutama. Dengan itu satu. Saya sempat baca dalam literasinya itu 100% di New Zealand itu manusianya hanya 5%. Yang 95% itu adalah hewan, ternak. Dan mereka bisa. Kenapa di kita di Indonesia ini yang berarti kan secara pasar kita kan nggak jauh, berarti kita bisa produksi, pasarnya di dalam negeri sini. New Zealand pasarnya di luar negeri loh ya, di luar negeri. Kita punya pasar. Saya pengen mengedukasi teman-teman anak-anak muda. Itu jadi cita-cita saya, Jadi membuat anak muda tidak malu menjadi seorang petani dan jangan sampai malu. Karena bisa keren. Jangan sampai malu. Jangan sampai malu. Petani keren. Jangan sampai malu karena sekarang sudah terjadi dan sekarang sudah mulai beberapa daerah itu terjadi. Sektor pertanian ada, sektor peternakan ada, sektor perkebunan ada, tapi sumber daya manusianya kita hanya sebagai sumber tenaga kerja saja. Dan itu terjadi. Sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di desa. Sudah ada pengusaha-pengusaha besar yang berinvestasi di desa. Kita hanya sekedar tenaga kerja saja. Padahal orang desa bisa. Padahal orang sendiri bisa. Bisa. Untuk itu saya selalu mengedukasi teman-teman nih. Awake dhewe iki nek dadi wong desa tenanan. Nek dadi wong gunung tenanan. Kalau jadi orang desa ya orang desa yang beneran. Kita bisa memanfaatkan desa kita ini menjadi potensi yang utama. Karena memang
disitulah ketahanan pangan Indonesia itu ada. Karena memang dari desa. Iya. Kalau jadi orang gunung ya jadi orang gunung tenanan. Karena di gunung itu ada perkebunan, ada apa itu memang adanya kan ada di gunung. Iya. Seperti itu. Kalau jadi orang kota ya jadi orang kota tenanan. Dalam peran. Iya, kalau kota itu kan segmentasi di kota kan Industri. potensinya adalah barang dan jasa. Iya. Barang dan jasa kita ya jadi harus menyesuaikan potensi. Jualan seperti itu. Tapi kan tetap hasilnya kan dari hasil desa. Iya. Seperti itu, Mbak. Semoga cita-citanya bisa segera terlaksana. Amin. Ya siapa tahu yang nonton juga mau menjadi petani dan peternak milenial yang keren. Oh, harus, Iya kan? harus. Jadi nggak malu gitu loh maksudnya. Sebelum saya tutup, ini harus menarik karena pertama kali Kak Rosyid datang ke Bhaktiwiyata IIK ini. Bagaimana kesannya setelah masuk gerbang melihat kampus kita tercinta dan nampak di sini bersama teman-teman juga. IIK keren. Nah, Terima itu kasih. Kali kesan pertama saya masuk IIK keren. Satu itu. Terus kedua, dengan adanya IIK sebetulnya IIK itu menyumbang banyak sekali solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kita berbicara tentang anak-anak muda, kita kan juga berbicara tentang kenakalan anak remaja. Iya. Bahkan ada pernikahan usia dini. Lah, solusi untuk memang mengurai masalah-masalah itu adalah pendidikan. Dan IIK, alhamdulillah, dari beberapa sekolah yang ada di Kota Kediri, saya kira IIK sangat menyumbang besar sebagai solusi untuk anak-anak muda. Yes. Dan saya berharap IIK ini terus mengembangkan diri. Amin. Jadi besok kalau IIK ini institut kesehatan ya. Iya, kesehatan. Saya berharap mudah-mudahan IIK ke depan juga bisa mengembangkan diri bukan hanya di kesehatan saja. Amin. Wah, ini menarik. Tidak hanya di kesehatan saja, tapi di barangkali ada sekolah bisnis. Oh, boleh. Keren itu. Iya, keren itu. Sekolah entrepreneurnya gitu. Pak Rektor semoga nonton. Ini ada saran dari Kak Rosyid. Iya. Ada lagi mungkin? Ya, itu harapan untuk IIK ya. Harapan. IIK keren. Ya, IIK keren. Kalau harapannya memang saya berharap IIK bisa terus menjadi besar. Amin. Bisa ikut membantu dalam hal pembangunan. Ya. Jadi kalau kita berbicara pembangunan kan bukan hanya sekedar pembangunan fisik ya, Ada pembangunan manusia. Nah, IIK menjadi salah satu yang gede di Kota Kediri itu dalam hal pembangunan manusia. Karena memang kalau kita berbicara tentang indeks pembangunan manusia, salah satunya adalah dunia pendidikan. Begitu Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah bilang IIK keren. Saya jadi bangga banget sekolah di sini dan ada di sini. Terima kasih IIK. Mungkin itu aja. Hari ini kita sudah cukup banyak mendapatkan informasi dan pendidikan, terutama saya dari Kak Rosyid selaku anggota DPRD Komisi 1 dan Ketua Fraksi PAN Kabupaten Kediri. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Rosyid di kemudian hari. Barangkali Kak Rosyid bisa ngajak teman-teman fraksi ke sini rame-rame ya kan? Boleh. Setelah Raperda disahkan dan anak-anak muda di Kabupaten Kediri jadi petani dan peternak milenial yang keren. Bila perlu nanti kita hadirkan. Kalau perdanya sudah jadi, kita hadirkan anak-anak muda semua ke sini. Ya, boleh. Boleh banget. Saya jadi rame banyak temennya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sejauh ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube IIK Bhaktiwiyata. Saya Aymara, terima kasih banyak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye Sobat Bakta.